Videolog nomor 1. Uji coba sistem pemantauan saham yang memungkinkan naik, Sistem ini saya buat karena teman-teman masih sering cut loss, saya juga sama. Makanya buat supaya tidak sering cut loss, saya coba men-trace history data dari 1-2 hari sebelumnya untuk saya kalkulasi mendapatkan watchlist hari ini. Nah, mengapa saya buat sistem ini? Karena yang pertama, kalau saya harus membeli saham, ya saham yang mengalami potensi kenaikan, bukan penurunan. Yang kedua, jika saya ingin menganalisa singkat sebelum membeli saham, sistem ini saya mencoba menyediakannya sambil nanti menunggu masukan apa yang perlu dan yang tidak perlu ditulis untuk analisis awalnya. Yang ketiga, saya ingin menghindari saham yang sedang breakdown dan memantau kenaikan saham yang sedang break up. Jadi sistem ini nanti akan merekap semuanya. Yang pertama, saya dari belakang dulu terkait yang break up dan breakdown. Untuk break up, ini sistem awalnya sudah saya sediakan untuk data awalnya. Yang pertama terkait break up, ini tampilan awal daftar emiten yang mengalami break up. Nah, ini saya ambil contoh HDIT misalnya. Ini saya tampilkan di tradingview.com. Nah, ini di sini kita bisa melihat bersama bahwa pada hari bursa sebelumnya, hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 kemarin, dia sedang mengalami break up, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari hari sebelumnya, tanggal 27. Ini salah satu contoh HDIT. Saya ambil contoh lain, misalnya BCBR juga sama mengalami break up juga, tapi break up tidak signifikan ya, tapi cukuplah untuk melihat bahwa memungkinkan hari ini ada potensi kenaikan. Tapi coba kita lihat hari ini nanti apakah benar mengalami kenaikan. Yang kedua, saya menghindari saham-saham yang sedang breakdown. Ini saham-saham yang sedang breakdown. Ini saya ambil contoh LMSH misalnya. Ini dalam beberapa hari, dari tanggal 28, tanggal 27, tanggal 25, tanggal 24. Ini saham-saham yang seperti ini saya hindari. Kemudian misalnya saya ambil nah ini juga sama. Ini dari tanggal 28, 27, 25, 24, sejak tanggal 21 dia masih mengalami penurunan hingga saat ini. Ini saham-saham yang saya hindari. Kemudian berikutnya terkait analisa awal yang saya berikan seperti ini. Ini misalnya contoh hari ini saya lihat sahamnya BBRI. Saya cari BBRI, saya ambil batch dari TradingView. Di sini menunjukkan di fase sell, penjualan. Ini saya lihat harga-harga sebelumnya, harga tertinggi, terendah hari sebelumnya. Saya ulas sedikit juga secara otomatis dari sistem. Yang pertama, perdagangan terakhir 24 Mei 2021, Bank BRI menguat sekian persen ke harga 4040 atau meningkat sebesar 150 atau 15 detik ya. Sementara investor asing melakukan aksi net buy sebesar 50.000
sepertinya 50.000 lembar saham. Nanti 50 juta lembar saham. Tapi nanti saya pastikan lagi ini angka lembar saham atau angka nominal uang. Sepertinya ini lembar saham karena dia di kolomnya berupa value. Kemudian volume yang diperdagangkan sebesar 133 juta BBRI baik untuk jangka panjang dengan nilai yang diperdagangkan mencapai 538 triliun. 583 miliar pada hari itu. Bukan triliun, miliar. Jika dilihat dari volume transaksi, bid volume 11 kali lebih besar dari over volume. Ini yang beli lebih banyak, 11 kali. Permintaan lebih banyak dari penawaran. Ini bisa jadi akan mengalami peningkatan harga. Namun tentu saja perlu dievaluasi lagi hari ini apa hari ini memungkinkan untuk naik atau tidak. Saya coba prediksi dari rumusnya DeMark projection, bisa cari di Google. Kemungkinan harga tertinggi hari ini 4.125 dan harga terendah 3.975. Nah, dari analisis awal ini bisa kita simpulkan harga BBRI naik, asing tertarik membeli, likuiditasnya cukup. Sebenarnya ini tidak terbatas, ini nanti saya cari batasnya kembali, sepertinya 4 triliun kalau tidak salah. Permintaan lebih banyak dari penawaran. Ini salah satu contoh analisis awal sebelum kita melakukan saya melakukan pembelian saham. Nah, dari beberapa hal yang menurut saya menarik, ada kemungkinan saham-saham itu naik. Saya coba membuat watchlist. Watchlist di sini dengan skenario tertentu. Saya menghasilkan dua saham yang mungkin hari ini akan naik, tapi kita coba lihat hari ini sekitar pukul 10 atau 11 apakah kedua saham itu naik, yaitu saham Berkah Beton Sadaya dan Adi Sarana Armada. Nah, kedua saham ini dengan skenario tertentu saya lihat punya potensi kenaikan. Semua berlangsung dengan sistem tanpa harus tanpa kita harus mengkalkulasi sendiri. Semua udah tersistem. Enaknya sekarang zaman sistem, semua menggunakan sistem. Nah, hasilnya nanti hasil tes ini nanti setelah jam 10 mungkin kita bisa lihat, atau jam 11 apakah keduanya mengalami kenaikan. Kalau keduanya mengalami kenaikan berarti cukup lumayan enak juga buat beli atau jual saham dengan batasan-batasan dari sistem ini. Ini nanti akan saya praktekkan. Sementara itu dulu sambil menunggu jam 10. Nah, teman-teman, ini sebelum jam 10 live report hari ini. Hari pertama uji coba sistem untuk analisa saham harian atau mingguan lah. Ternyata ini kita dapat dua emiten, yang satu Berkah Beton Sadaya dan Adi Sarana Armada. Untuk Berkah Beton Sadaya kita lihat ini sudah menunjukkan pola kenaikan yang cukup signifikan. Pembukaan langsung 680 dari 630 dan ternyata naik yang cukup signifikan. Ini dari Berkah Beton Sadaya. Kemudian Asa lihat apakah juga mengalami hal yang sama. Ternyata sama, dan sistem ini bisa kita manfaatkan ternyata, bahwa dari skenario yang saya bikin dua-duanya mengalami peningkatan, 100% mengalami peningkatan karena hanya dua. Karena dari skenario yang saya buat hanya muncul dua emiten ini. Kalau lebih dari dua nanti kita lihat hari ini setelah jam 5 atau jam 6 sore nanti data terbaru akan masuk. Kita cek lagi untuk uji coba besok. Uji coba pertama sukses.